selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tommy, Kak Daniel, Kak Vivi, dan Kak Asnat. Adik-adik semua masih tetap semangat kan untuk ikut beribadah? Walaupun kita di rumah aja, tapi semangat untuk beribadah harus tetap ada ya adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk kita berdiri dan menyanyikan Happy Ya Ya Ya, dinyanyikan 2 kali ya. Adik-adik masih tetap semangat buat memuji Tuhan kan? Masih dalam posisi berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan menyanyikan Setinggi-tingginya Langit. Duduk kembali ya. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum adik-adik dipersilakan untuk saat teduh, dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa di dalam hati saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan, kembali dengan bernyanyi Bapa Abraham.
hadir dulu ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua dalam sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati kami, juga memberkati kakak layan agar kami boleh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 13, Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan yuk. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Dan saya harap semua baik-baik saja ya. Hari ini ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita siapin hati dan pikiran kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat serta penyertaan-Mu. Pada hari ini, pagi hari ini kami semua boleh bangun dan kami sekarang ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengar. Berkati juga Kariska yang akan membawakan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan adik-adik kami sekalian. Inilah kami ya Tuhan, semua Tuhan Yesus kami. Amin. Kita buka Alkitabnya dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 begini bunyinya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 begini bunyinya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini, Kariska mau bercerita tentang Rasul Petrus. Rasul Petrus dalam bacaan kita hari ini, dia menuliskan surat kepada orang-orang yang ada di Antiokhia, Bitinia, Galatia, dan Asia Kecil. Isi suratnya itu adalah Rasul Petrus menyemangati mereka. Loh, kenapa Kak menyemangati mereka? Emang mereka kenapa ya? Jadi, mereka itu adalah jemaat-jemaat Tuhan yang baru saja menjadi orang yang percaya kepada Tuhan atau baru saja menjadi orang Kristen. Ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka itu dipojokkan, mereka diolok-olok, mereka diejek, pokoknya mereka dikucilkan. Kalau orang Kristen zaman dulu adik-adik banyak sekali tantangannya. Sebelum mereka percaya Yesus, mereka itu menyembah berhala. Sehingga ketika mereka sudah percaya, orang-orang di sekitar mereka yang masih menyembah berhala selalu mengolok-olok mereka. Ngapain sih lo percaya sama Yesus? Ngapain sih lo berdoa sama Yesus? Mendingan lo menyembah berhala aja, ketahuan bentukannya. Kalau Yesus kan nggak ketahuan. Mereka sering diolok-olok seperti itu loh adik-adik. Kadang-kadang kita aja kalau di sekolah masih suka kan ada yang ngeledekin teman kita, ih orang Kristen, ih percayanya sama Yesus, siapa sih dia, nggak tahu, gue sih nggak tahu dia siapa, kayak gitu. Kadang-kadang suka ada yang kayak gitu kan. Kadang-kadang juga kita kalau lagi main itu harusnya waktunya belajar, kita diajak main nih sama teman kita. Kadang aja kita suka tergoda kan. Contoh lain lagi, di hari Minggu, adik-adik tahu kan, kalau jam 7 pagi kita ada ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di jam 7 pagi juga di TV ada film bagus yang udah adik-adik. Ayo, kalau Kariska kasih pilihan, adik-adik lebih milih ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak atau adik-adik pilih nonton TV jam 7, ayo. Kariska harap sih adik-adik sudah bisa memilih yang baik ya, yang mana Kariska harap adik-adik boleh memilih untuk ikut ibadah hari Minggu dulu, baru habis itu adik-adik boleh nonton TV atau adik-adik bisa main lagi sama teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah hal yang tidak mudah. Banyak sekali tantangannya. Tadi Kariska udah sebut, kadang suka diejek kan, kadang suka kita diolok-olok kan. Pokoknya ada aja tantangannya. Maka dari itu adik-adik, kalau kita diolok-olok, kalau kita suka diejek, kita harus tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita beriman, walaupun kita diolok-olok, kita tetap terus setia kepada Tuhan Yesus karena iman yang teguh. Kita nggak goyah nih walaupun sering diejek, sering diolok-olok. Kan kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kan kita baca Alkitab setiap hari, kan kita udah memuji Tuhan Yesus. Harusnya kita punya iman yang teguh. Walaupun kita belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus, Kariska juga belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Nah, itu yang disebut iman adik-adik. Jadi kita percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Memiliki iman kepada Tuhan Yesus berarti memiliki pengharapan yang teguh karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama. Tapi Kak, berpengharapan itu apa sih? Pengharapan itu maksudnya gimana sih? Berpengharapan itu maksudnya adalah hidup mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi kehidupan kita. Kayak tadi, adik-adik diolok-olok karena menjadi orang Kristen. Adik-adik tuh tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Adik-adik dalam hati berdoa, ya Tuhan, walaupun aku diejek, tapi aku nggak mau dendam sama dia. Walaupun aku dikata-katain, tapi aku nggak mau dendam sama dia. Adik-adik tetap mengandalkan Tuhan Yesus supaya adik-adik nggak punya rasa dendam, supaya adik-adik nggak membalas perbuatan jahat mereka. Itu adik-adik. Iman dan pengharapan adalah kunci utama bagi setiap orang yang percaya untuk mampu hidup dengan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Oh iya Kak, kenapa sih kita itu harus mengalami penderitaan? Kenapa juga orang-orang yang ada di Antiokhia, yang ada di Bitinia, Galatia, yang ada di bacaan kita hari ini itu harus mengalami penderitaan? Jadi
mereka mengalami penderitaan itu semua terjadi karena izin dari Tuhan Yesus. Tuhan ingin melihat ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita tetap beriman kepada Dia. Itu adalah untuk membuktikan bahwa kita tetap beriman kepada Tuhan. Itu adik-adik. Kariska harap adik-adik juga memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tetap beriman teguh. Itu yang Tuhan mau dari kita sebagai anak-anaknya. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik bisa siapkan kertas. Bisa dilipat jadi 2, seperti ini, seperti yang sudah Kak Rizka lipat, seperti ini. Adik-adik juga bisa menyiapkan pensil warna ataupun krayon dan juga pulpen ataupun pensil. Terus, kalau sudah, di dalamnya kan dilipat seperti 2 seperti ini. Adik-adik boleh menggambar pelangi. Kalau Kak Rizka gambarnya seperti ini. Jadi ada pelangi, ada awan-awannya. Nah, adik-adik mau gambar pelanginya terserah adik-adik seperti apa. Di bawahnya, sisakan ruang di bawahnya, adik-adik boleh menulis, aku mau menjadi anak Tuhan yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi ya, aku mau menjadi anak Tuhan yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Terus, jangan lupa pelanginya diwarnain, boleh adik-adik hias sekreatif mungkin. Jangan lupa juga untuk di depannya dikasih nama adik-adik. Seperti ini. Nanti aktivitas ini akan Kariska share juga di grup WhatsApp Pelkat PA, jadi adik-adik bisa tanya sama mama papa, apa sih aktivitas untuk hari ini? Kalau sudah, jangan lupa foto, kayak gini, terus foto dalamnya juga, supaya Kariska bisa lihat kalau adik-adik beneran dengerin firman Tuhan hari ini dan boleh melakukan aktivitas hari ini. Seperti itu ya adik-adik, jangan lupa dikirim ya. Nah, adik-adik, sekian firman dari Kariska hari ini. Semoga adik-adik boleh mengerti akan firman yang sudah Kariska sampaikan dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik setiap harinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirim ke gereja pada hari Rabu pukul 11 siang sampai jam 1 atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom di bawah ini ya. Wah, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar dapat adik-adik bawa ke dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdiri dan menyanyikan pujian penutup kita dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak pelayan Pelkat PA, Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah, saatnya kita berdoa. Kita berdoa yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat serta penyertaan-Mu, sehingga ibadah hari ini boleh selesai dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti apa yang sudah disampaikan firman tadi dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami ya Tuhan dalam sekolah kami, dalam kesehatan kami, supaya kami menjadi anak Engkau yang lebih baik lagi. Bantu kami supaya kami dengar-dengaran akan orang tua kami.
Berkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang boleh melindungi kami dari segala mara bahaya, segala dosa, buat sengaja maupun tidak. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat memaknai firman. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.